Amuna kaifa nadhir. Orang ini kadang ya ketika mereka tidak mempedulikan atau mengabaikan peringatan Allah, itu kan karena merasa mereka berkuasa atas hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nggak yakin bahwa ancaman-ancaman yang para rasul berikan, yang Allah sampaikan lewat para nabinya, itu akan benar-benar terjadi. Jadi itulah kenapa orang-orang terdahulu itu, bahkan sampai sekarang, kemarin saya rektor ITK atau mana itu yang menyatakan, saya nggak suka baca Quran itu karena isinya hanya dongeng. Orang-orang terdahulu itu juga begitu ya, menganggap ancaman-ancaman siksa, menganggap apa yang sudah bahkan menimpa orang-orang terdahulu itu hanya sebagai cerita saja, tidak akan terjadi lagi. Jadi padahal sudah terbukti ya, misalnya apa yang terjadi di Nabi Nuh, bencana banjir yang menenggelamkan planet bumi, terjadi lagi toh, meskipun dalam konteks dan skop yang berbeda di nabi-nabi setelahnya. Nah, nabi-nabi setelahnya itu jarak dengan Nabi Nuh ya ribuan tahun. Ya. Ribuan tahun. Sama dengan apa yang terjadi di Nabi Lut. Antara Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim, kan masanya Nabi Lut itu bareng sama Nabi Ibrahim ya. Nah, apa yang terjadi di Nabi Lut itu juga ribuan tahun dengan apa yang terjadi setelahnya, yang terjadi di zamannya Nabi Soleh, Nabi Hud, gitu kan. Termasuk apa yang terjadi, adab yang diterima Fir'aun dan pasukannya pada zaman Nabi Musa, itu juga ribuan tahun. Lalu kemudian apa yang terjadi sampai di Nabi Muhammad SAW, ya ribuan tahun juga. Nah itu yang membuat orang kemudian kok masih nggak mau percaya. Apa yang terjadi ribuan tahun sebelumnya ternyata terjadi lagi ribuan tahun kemudian gitu loh. Ini yang harusnya jadi pelajaran kita. Sehingga ayat ini, ayat 16 ini, meskipun waktu itu diturunkan dan ditujukan untuk orang-orang kafir Mekah, orang-orang yang tidak percaya akan pengutusan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ini masih tetap relevan untuk kita sekarang ini. Sekarang ini, misalnya ya orang-orang yang menjalani praktek-praktek LGBT. Mereka itu kan menantang Allah. Menantang Allah, merasa bahwa ini hak asasi saya, this is my right. Nggak usah turut campur urusan saya dengan Tuhan, ya saya sendiri gitu kan. Misalnya ada seorang artis yang laki-laki, kemana-mana sekarang pakai baju perempuan, bahkan pakai dada palsu biar kelihatan seperti perempuan, kemana-mana pakai baju di acara-acara resmi sekalipun. Dan memang dia ingin mempromosikan sikap-sikap LGBT itu terang-terangan dia. Dan dia dengan enteng mengatakan misalnya, itu urusan saya dengan Allah. Gitu. Dia nyebut Allah itu. Nggak usah ngurusi saya. Jadi lupa bahwa azab Allah itu meskipun akibat dari perilaku beberapa orang, tapi ngenaknya itu ke banyak orang gitu. Gitu. Jadi kaumnya Nabi Lut itu misalnya yang diazab Allah itu sebelumnya yang merasa aman, merasa aman. Makanya di sini kalimatnya aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Beberapa jenis azab ya yang ditimpakan Allah kepada umat-umat terdahulu itu kan beragam banget ya. Ada yang dalam bentuk angin bersama batu, ya. Badai ini disebut, ada juga yang dalam bentuk kayak likuifaksi itu ya. Jadi likuifaksi yang kemarin ada di
beberapa daerah di Indonesia itu kan gempa tapi sekaligus seperti gulungan ombak. Jadi tanah itu menjadi seperti gulungan ombak. Akhirnya rumah itu digulung. Setelah digulung itu kayak dimasukkan bumi gitu, sehingga nggak bisa muncul lagi. Atau seperti longsor yang kemudian menenggelamkan satu desa, dua desa. Itu nggak mungkin digali karena sudah bisa puluhan sampai ratusan meter tebal tanah atau bebatuan material gunung yang menimbun sebuah desa itu. Sehingga kayak kemarin misalnya di beberapa daerah di Jawa maupun di Sumatera, ketika kena longsor kayak gitu ya sudah tidak mungkin digali, ya sudah hilang. Desa itu hilang, bukan hanya penghuninya, sekaligus penghuninya. Ya. Nah, di masa lalu juga begitu. Ayat ke-16 ini, Allah penguasa langit itu membenamkan kalian bersama bumi ketika tiba-tiba bumi bergoncang. Demikian pula ayat 17. Am amintum man fis samai yursila 'alaikum hasiba. Jenis lain adalah angin badai bersama batu. Kalau sekarang badai ya badai, tapi ini bercampur batu. Jadi yang menghancurkan seluruhnya, baik bangunan maupun manusianya. Fasata'lamuna kaifa nadir. Nah, pada saat azab itu datang, baru kemudian manusia itu menyadari kebenaran peringatan Allah. Tapi kan saat itu sudah telat, sudah terlambat. Nah, maksud Allah, kita itu diminta untuk sadar itu sekarang, ketika azab itu belum datang dan mudah-mudahan tidak datang. Kenapa? Karena kedatangan azab itu ya akibat keingkaran kita. Ya. Maka disampaikan ini di ayat 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh setelah beberapa kejadian itu pun manusia telah mendustakan. Orang-orang sebelum mereka ini, orang-orang sudah mendustakan. Dan mereka sebenarnya juga sudah melihat bekas-bekas kemurkaan Allah saat itu. Jadi kalau sampean mau berjalan ya ke beberapa negeri yang dulunya pernah diazab Allah, sisa-sisa azab itu masih ada ya. Masih ada banyak. Baik yang ditenggelamkan ke bumi, ditenggelamkan ke laut. Ada banyak negeri-negeri hebat di masa lalu yang sekarang itu berada di dasar laut ya. Banyak. Jadi para penyelam itu banyak yang menemukan negeri-negeri hebat dengan bangunan-bangunan kokoh dan tinggi sekarang berada di dalam laut. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya Allah itu sudah sering membuktikan ancamannya untuk orang-orang yang jauh dari peringatannya, untuk orang-orang yang atau umat yang mendustakan para rasul. Tapi lagi-lagi ya begitu, manusia itu kan sudah kata Allah, walaqad darabnal, kami sudah berikan kepada manusia itu amsal, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia itu jahula. Selain jahula juga banyak jidala, banyak bantah. Nah, itu yang kemudian ayo sekarang kita hindari ya. Jadi ayat 16, 17 dan 18 ini menyarankan manusia, kamu itu enggak aman, kok kamu merasa bahwa santai-santai seolah-olah sudah aman gitu. Jadi tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang aman dari ancaman bencana. Tidak ada. Nggak mungkin ada longsor, di sini kan nggak ada gunung. Yang di laut itu. Yang di gunung, di sini kan nggak mungkin banjir. Juga nggak mungkin kena tsunami. Gitu. Nah, yang di dataran datar nggak ada gunung, nggak ada laut. Di sini enak, nggak mungkin ada longsor, juga nggak mungkin ada tsunami. Padahal Allah punya badai, Allah punya gempa, Allah punya macam-macam. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa
ini tadi, mangfis samai itu Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Nah ini dulur yang kadang-kadang membuat, makanya saya sering sampaikan itu, zona nyaman itu melenakan, zona nyaman itu bahaya, comfort zone itu bahaya, bahaya sekali. Membuat orang terlena kemudian merasa aman, padahal kita hidup itu misalnya mencintai hal-hal lain daripada Allah, itu hidup menunggu siksa itu. Itu menunggu siksa. Kata Allah, kalau kamu, hartamu, anak istrimu, suami atau pasanganmu, bapakmu, keluargamu, harta yang kamu kumpul-kumpulkan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah yang kamu tinggali, cintai, itu lebih kamu sukai, ahabba minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah. Itu. Maka kata Allah, tunggu saja hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggu saja sampai Allah mendatangkan siksanya. Berarti orang-orang kayak begitu itu loh, hidupnya menunggu siksa. Ya, tapi kadang merasa aman, santai. Padahal tadi menunggu siksa. Sehingga kalau di zaman dulu siksa itu diberikan kepada orang-orang yang ingkar pada Rasul, ya zaman sekarang ya kepada orang-orang yang ingkar kepada Rasul tapi tidak sadar. Tidak sadar kalau dia ingkar kepada Rasul. Nah, ini yang ayo kita teliti diri kita masing-masing, jangan-jangan perilaku kita itu sedikit atau banyak juga terlibat orang yang mengingkari Rasul. Dengan cara apa? Ya, coba lihat sunnah beliau, teladan beliau. Kalau ternyata tidak banyak kita amalkan, ya berarti kita termasuk ingkar gitu. Meskipun mulut kita sering mengucapkan, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Mulut kita begitu, tetapi sunnah Rasulullah tidak ada yang kita amalkan. Kita alergi terhadap teladan beliau. Ya balik, tidak jadi barokah, tidak jadi syafaat untuk kita. Maka ingkar Rasul itu bukan hal baru ya, bukan hal baru. Nah ini yang ayo kita perbaiki bersama. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan-pertanyaan yang masih kemarin tertunda. Gus. Silakan, monggo. Saya tahun 2017 itu lewat di daerah Lampung. Yang menurut cerita tahun berapa itu kejadian gempa yang ada di Liwa. Iya, di Liwa. Liwa. Nah itu kalau saya lewat di daerah situ, Liwa itu di daerah pegunungan. Dataran tinggi tidak terlalu tinggi. Jadi kalau lihat dari ceritanya, itu kurang lebih ada kecamatan ada. Itu kurang lebih perkiraan itu ada 3.000 penduduknya waktu itu. Habis itu. Jadi tidak ditemukan sampai dengan hari ini. Seluruh penduduknya ya? Seluruh penduduknya itu. Nah, seperti daerah Palu juga begitu. Palu itu awalnya seperti yang Gus Glory sampaikan. Nggak mungkin di sini ada gempa. Tapi peristiwa yang lalu itu yang cukup mengerikan, bahkan berbatasan daerah, berbatasan jalan. Yang jalan yang lain aman-aman, yang di belakangnya itu seperti digeser itu. Padahal tidak ada sungai. Yaitu mengingatkan kita semua saja. Jangan pernah menyepelekan, jangan pernah
istilahnya apa, ngejek atau apa gitu, yang menganggap aman-aman saja. Terima kasih Gus, sekedar mengingatkan saja. Oke, jadi memang seperti itulah Pak Fakhrul. Jadi saya ingin menunjukkan ke sampean ya satu video tentang beberapa kota di bawah laut yang ditenggelamkan. Yang kalau melihat kota itu seperti cerita Pak Fakhrul tadi, seolah-olah nggak mungkin gitu. Jangankan kok sampai tenggelam ke laut ya. Apalagi itu nggak mungkin gitu. Nah selain tenggelam ke laut, itu beberapa diantaranya juga tenggelam terkubur tanah. Terkubur tanah, entah itu dulu karena letusan material gunung vulkanik sehingga mengubur tadi itu, atau karena gempa, atau karena memang tenggelam. Jadi ada semacam pelembean bawah tanah itu, kemudian pelan-pelan turun, tenggelam itu sangat mungkin. Saya pernah lihat sendiri di Banjarnegara itu juga gitu. Setelah tanah longsor gempa itu, ada rumah yang bergeser sekitar 3 kilo dari tempatnya. Jadi rumah itu di atas lereng gitu, dia itu turun berpindah ke sekitar 3 kilo dari tempat titik koordinat aslinya. Nah itu gimana cara ngurus sertifikatnya? Kan tanahnya udah nggak ada, apanya yang mau diukur sertifikatnya? Itu. Jadi apalagi saya kan waktu awal tsunami kan ke Aceh ya, itu juga batas tanah itu kan hilang semua. Karena air tsunami itu kan selain menyapu atas, itu juga ngeruk sampai fondasi. Jadi fondasi tanah itu terkeruk. Pokoknya kalau sudah jari-jari Allah, dalam tanda kutip ya, tangan Allah, kuasa Allah itu sudah yang berkehendak. Sampai kalau tornado di Amerika, ya di sepanjang pantai Amerika, baik pantai timur maupun pantai barat itu, selalu diberikan level ya tornadonya itu atau badainya itu, meskipun dikasih nama kan nama-nama yang ini badai Katrina, badai apa, badai perempuan, tapi level-levelnya itu ada yang namanya sampai level God's finger, jadi kayak jari-jari Tuhan itu kalau sudah menghancurkan segalanya. Sehingga sekali lagi kalau kita ini meremehkan kata Pak Pak tadi, oh malah itu bisa jadi makin bahaya itu ya. Saya ingin menunjukkan beberapa video tentang bagaimana di beberapa laut dalam itu bangunan-bangunan manusia terdahulu itu yang tenggelam di laut. Saya hanya ingin menunjukkan betapa Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya ya. Bisa lihat ini di videonya masing-masing. Jadi ini bangunan-bangunan yang dulunya pernah jaya di muka bumi. Ini daerah Caribbean Sea atau Laut Karibia sana. Yang pertama. Jadi kalau kita lihat ini dulunya juga kerajaan hebat. Ya, kerajaan hebat, kerajaan yang seperti ini tadi. Nah, ini ilustrasi di manuskrip yang ditemukan. Dulunya seperti ini. Gitu. Nah, siapa yang nyangka kalau ini kan aman banget ya, tapi kemudian ujuk-ujuk karena kuasa Allah jadi seperti ini sudah. Entah proses berapa tahun Allah alam itu. Nah, seperti ini. Dulunya seperti ini. Bayangkan, siapa yang nggak merasa aman? Ya kan? Jadi, zaman bisa lihat itu di video yang saya share. Nah, seperti ini. Nah, patung-patung yang mereka bikin, ya bayangkan aja misalnya kayak di patung-patung kota yang ada di sampean gitu, yang ada di perempatan jalan atau apa, ujuk-ujuk jadi kayak gini kan. Ya. Ini di daerah Karibia sana juga. Ya, nah ada yang, nah ini, lalu kemudian di dekat Italia sana ada juga nih
yang juga terpendam di bawah sana. Wallahu alam dulu seperti apa dan nabi siapa yang mereka dustakan. Ya kalau sekarang ya cara ngomongnya ya ini karena pergeseran inilah, pergeseran tektonik lah, apalah. Ya hanya melihatnya sebagai bencana alam biasa. Tapi sebenarnya ini menjadi, nah ada yang seperti ini, coba bayangkan. Itu betapa gerbang kerajaan zaman dulu, bisa bayangkan di situ para penjaga lagi, ya loh, itu. Megahnya luar biasa, dan kita bisa lihat itu adalah peta-peta zaman dulu yang menunjukkan betapa sekarang ya jadi rumpon-rumponnya apa ikan-ikan. Nah, ini bisa dibayangkan dulu itu adalah kolam-kolam renang. Kemudian ini di daerah Siprus sana juga betapa bangunan-bangunan juga. Nah, ini kan lorong-lorong misalnya atau tangga-tangga menuju istananya. Kan? Ada juga yang masih tersisa di atas seperti ini. Nggak sampai ke dalam. Ini ya, ini di daerah Turki ini. Ini kan dulu juga istana-istana yang sekarang abandoned. Jadi ya betapa kemegahan yang dibikin manusia yang pada saat jayanya itu mungkin membuat manusia kemudian meremehkan Allah, ya kan, meremehkan apa sih gitu kan. Tapi ternyata sekarang benar-benar di dalam air, di dalam laut, orangnya juga musnah. Ini peringatan untuk kita itu loh. Sehebat apapun rumah sampean, lantai 11 sekalipun, lantai 20 sekalipun, nanti akan sampean tinggal dan hanya akan jadi cerita. Kecuali zaman bawa pulang ke akhirat. Gitu. Itulah. Nah ini saya baru, ini kan temuan-temuan di bawah laut nih. Yang para penyelamnya, ya ada juga nih. Kalau ini yang baru-baru ya. Kadang masih ada rangka-rangka manusianya juga seperti ini. Ya. Jadi temuan-temuan, nah ini kan yang sampai pernah diangkat. Coba lihat patung segitu besar diangkat. Untuk dulunya mungkin sebuah patung besar terhadap dewa siapa gitu kan. Semuanya dalam laut. Nah, kayak masih ada perabot-perabot semacam ini menunjukkan bahwa mungkin ya pada saat azab datang itu mereka yang tidak siap apa-apa, artinya perabot segala macam masih ada itu. Nah, ini patung segini besar ini di dalam laut, dulu betapa membanggakannya. Ini tuh. Nah, ini kepalanya aja segini. Zaman itu ribuan tahun yang lalu. Jadi, ini diperkirakan adalah bentuk kotanya dulu. Zaman dulu seperti ini. Megah, sudah kelihatan modern, dan tentu tadi itu sudah merasa aman. Sehingga kalau cuma rumah-rumah sampean cuma seare, 2 are gitu, buat Allah ada. Itulah. Ya, ini ada yang di dalam danau, ada yang di dalam laut, ada yang di dalam gurun, dan seterusnya. Itu dulu. Nah, jadi jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa bahwa itu kan zaman dulu. Oh tidak dulu. Banyak yang, bahkan di dalam pasir pun ada. Ya, kota yang terpendam di dalam tanah juga ada, di dalam laut. Itu ya. Lagi yang mau ditanyakan silakan. Jin Gus. Itu seperti kejadian di Lumpur Lampindo itu kan juga sebagai refleksi apa azab atau gimana Gus? Mohon penjelasan sehingga pada beberapa kampung atau desa bahkan satu kecamatan tenggelam dengan lumpur itu apalah salah satu azab atau gimana, mohon penjelasan. Terima kasih Gus. Jadi apakah itu azab ataukah itu peringatan? Itu sangat tergantung terhadap siapa yang melihatnya. Karena bahkan
kaum Nabi Lut sekalipun mungkin yang selamat ya, atau kaum Nabi siapa yang mungkin selamat, itu awalnya mungkin melihat itu ya tidak semua. Misalnya pernah terjadi perdebatan antara orang Indonesia dengan orang Amerika ketika ada sebuah bencana di satu daerah di Indonesia. Mereka datang memberi bantuan, lalu terjadi perdebatan antara mereka. Orang lokal mengatakan ini azab Allah karena perilaku kami yang maksiat, bla bla bla. Tapi orang tadi mengatakan, enggak, ini it's just a disaster. Ini hanyalah bencana alam biasa. Katanya begitu. Nah, ini orang ngotot, enggak, ini azab ini karena memang kami begini gitu. Saya waktu itu menengahi. Saya terangkan bahwa sudut pandangnya beda. Nah, yang orang Amerika ini kan ateis, tidak percaya Tuhan. Ya tidak mungkin dia melihat itu sebagai azab, yaitu sekedar apa? Bencana. Maka apapun yang terjadi di bumi ini, baik di Indonesia maupun di baik yang masa lalu maupun masa sekarang, itu ya tergantung siapa yang melihat. Kalau yang melihat itu beriman, dia akan mengatakan ini peringatan Allah. Tidak hanya dulu ya, sekarang juga. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ya mereka hanya akan melihat ini sebuah bencana alam biasa, sejak dulu begitu. Jadi tergantung siapa yang melihatnya, siapa yang memikirkannya. Makanya kemarin kita bicara, peringatan itu hanya untuk orang-orang yang berakal, liulil albab. Kenapa? Karena banyak orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak untuk memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak untuk melihat. Sudah tahu itulah ada bekas-bekas siksaan Allah, tapi dia kok kemudian ini karena durhaka maka saya jangan sampai begitu. Enggak gitu. Walaum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi juga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Sudah diterangkan sejelas ini, bagi yang telinga batinnya tidak mau mendengar ya lewat gitu aja. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, untuk orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang yatafakkarun, itu ya bernilai peringatan. Tapi buat orang-orang yang memang orang-orang yang benar-benar ghafilun, orang-orang yang lalai, ya mau ada bencana di sampingnya itu loh, enggak kok terus jadi peringatan. Cara gampang aja ya, cara gampang aja. Ada orang mati. Mati itu kan kejadian dahsyat toh. Mati itu kejadian dahsyat. Baru tentang sakaratul maut saja, hadis itu menerangkan luar biasa sakitnya sakaratul maut. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, artinya setiap kita itu akan merasakan maut. Berarti akan merasakan sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut itu bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri itu mengakui. Padahal Rasulullah itu mendapatkan sakaratul maut paling ringan. Sekian kali lebih ringan daripada kebanyakan manusia. Itu loh masih terasa sakit. Lah berarti kematian itu kan luar biasa dahsyat. Yang pasti akan diterima setiap orang. Tapi lihat coba. Ketika ada orang mati. Coba lihat orang-orang yang ziarah. Atau melayat itu loh. Menunggu orang mati mau dimakamkan. Coba lihat bahasan mereka. Ada yang bahas tentang keprihatinan akan datangnya mati. Tidak ada. Bahkan ada yang rokok-rokok, yang minum-minum, makan minum. Padahal nggak boleh itu pada saat sebelum mayat dikuburkan itu makan minum. Nggak boleh itu. Nanti begitu bawa mayat ke mana? Kubur. Itu sambil ketawa ketiwi. Sekarang itu anak-anak. Sudah begitu pun ketika memasukkan atau menggali kubur, lalu masukkan jenazah ke dalam kubur. Itu tidak pernah terbayang bahwa mereka yang sedang menggali atau masuk itu juga akan merasakan hal yang sama. Padahal selain sakaratul maut, para jenazah itu rohnya sebentar lagi akan menghadapi mungkar nakir, pertanyaan kubur yang sangat detail, rumit dan mengerikan.
Loh, yang seperti itu aja tidak menjadikan seseorang untuk berpikir gitu. Padahal tiap hari terjadi, apalagi bencana-bencana yang jarang terjadi, yang belum tentu terjadi. Kematian itu kan pasti terjadi dan hampir terjadi tiap hari di sekitar kita. Itu aja tidak menjadikan orang mengingat mati atau mengingat bagaimana mempersiapkan mati. Ya, padahal Rasulullah bersabda jelas, zikrul maut itu atau ingat mati itu hal yang sangat penting. Terutama kalau orang berilmu itu ingat mati itu menjadi puncak dari pencapaian. Tapi apakah manusia? Enggak. Iya, jadi sekarang malah dijadikan guyon itu. Jadi sekali lagi kembali kepada hal tadi, ya sangat tergantung terhadap siapa yang melihat. Siapa yang melihat. Ada lagi? Izin Gus, yang kemarin terlewat. Oh ya, Pak. Dua hal Gus yang kemarin terkait neraka kemarin. Kalau kemarin kan menyampaikan bahwa sekarang neraka itu kan buat candaan, ya buat nyanyian, bahkan tidak berpikir sama dengan apakah hal seperti itu yang seolah-olah neraka ketahuan itu bagian daripada tertutupnya hati manusia tersebut. Terus yang kedua tentang kebohongan kemarin kejadiannya 2 kebohongan yang dibolehkan. Nah ini terkait dengan hutang. Kalau yang bulan lalu itu terkait bagi orang yang mau meminjami, mau dipinjami. Nah ini terkait orang yang pinjam. Artinya dia itu pinjam misalnya terus janji misalnya 2 bulan atau 1 tahun. Nah, ternyata nggak dibayar, tetapi hasil dari pinjaman itu untuk kebutuhan yang dilihat oleh si peminjam, misalnya dia beli emas, beli ini untuk anaknya dan sebagainya. Akhirnya si peminjam ini mau nagih, tapi dia selalu mengatakan tidak punya, padahal hasil uang pinjaman tadi untuk beli ini dan itu. Itu gimana, Gus? Jadi kalau pertama tentang apakah manusia itu termasuk orang yang tertutup hatinya, ya, tertutup hatinya ketika seseorang itu sudah meremehkan ancaman neraka dan lain sebagainya. Itu memang ya begitu, yang termasuk tertutup. Siapa yang menutup? Ya setan yang melalaikan mereka dari ketakutan atau takut akan neraka dengan biasanya melupakan dengan hal dunia. Iya, ya begitu itu memang. Ketika sudah tertutup hatinya itu. Nah, yang kedua, ketika bicara tentang utang ya, memang sekarang itu eranya itu orang yang berhutang itu lebih galak daripada yang ngutangi, ya kan? Orang yang berhutang itu lebih galak. Ketika dulu berhutang itu ini banget, sangat melas-melas gitu. Tapi begitu nanti ditagih, wih galak. Gitu. Sampai yang nagih itu melas-melas. Nah, bagaimana seperti itu? Misalnya apalagi utangnya itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, beli emas apa segala macam. Itulah kenapa sebenarnya sudah diajarin sama Allah di dalam Al-Quran itu. Jadi ketika kamu ada perjanjian, baik utang piutang, jual beli atau apa, itu untuk keamanan, itu catatlah. Al-Quran itu ngajarin, bukan hanya di hadis itu. Catatlah. Sehingga kalau yang buandel kayak gitu ya kadang-kadang mungkin ya perlu kita sedikit ancam dengan ya udah kita bawa ke pengadilan aja dan lain sebagainya. Gak usah lah kalau mungkin kayak perbankan gitu kan akhirnya sampai bawa debt collector gitu ya. Tapi kita nggak usah lah sampai di sana. Tapi ya itu tadi, coba Mas Hafid buka dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu. Coba dibuka Mas Hafid. Al-Baqarah ayat 282. Izin gue sedang di luar, Gus. Oh ya, siapa yang sebagian aja karena itu panjang ayatnya, 2 baris pertama aja. Di Al-Baqarah
ayat 282. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Sampai di situ aja dulu Bu Yayan. Nah, itu yang dibaca Bu Yayan tadi jelas toh. Jadi Quran itu ngajarin kita itu. Jadi kalau kamu ada hutang piutang apa, biar aman, biar nanti enggak suloyo, biar enggak kapan aku atau dan lain sebagainya. Di situ kan juga tertulis bagaimana harusnya dituliskan juga itu nanti bayar sekian bulan itu. Biar mereka enggak ingkar. Makanya sampean kalau utang di atas sekian sama nanti ragu, tulis saja, catatkan aja. Oh, masa sama dulur sendiri aja kayak gini. Ya nggak bisa begitu, ini perintah Al-Quran kok. Ini perintah Quran ini. Itu perintahnya tadi. Iya toh? Ketika kamu hutang piutang, maka catatlah. Nah, tadi ada bil adil tadi, kalau ada orang yang bisa menjadi saksi, lalu mencatat itu, ya itu. Nah ini yang harus kita jadikan patokan supaya tidak terjadi hal-hal semacam tadi. Bisa bila perlu di bawahnya diberikan itu, dan bila ada perselisihan satu pasal misalnya tentang hal ini, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan bila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa ke jalur hukum. Kadang memang perlu dibegitukan. Supaya apa? Kita ini menyelamatkan orang yang itu ya. Karena kalau sampai si penghutang itu meninggal dalam keadaan berhutang, itu nggak akan diurus malaikat loh. Jadi kasihan toh kalau sampai dia meninggal lalu belum menyelesaikan hutangnya. Sehingga sekali lagi, kadang apa yang digariskan Allah di dalam Al-Quran itu untuk justru menyelamatkan. Seolah-olah kelihatan, oh kamu masak sama keluarga aja kayak gini, masak sama teman aja kayak gini. Ya, nggak bisa begitu juga. Nggak bisa begitu, karena itu untuk keamanan selanjutnya. Ya, keamanan selanjutnya. Dan itu perintah Quran. Sehingga orang yang sudah akan berhutang itu juga harus siap dengan itu. Tidak apa-apa, nggih, lebih baik begitu. Gitu. Tapi ya tergantung nominalnya sih, ya toh. Sok ngutangi duit 50.000 pakai perjanjian. Jadi masa uang 50.000 nanti pakai perjanjian kan ya enggak. Tapi ya ayat 282 surat Al-Baqarah tadi bahwa faktubuhu ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Catatlah. Itu. Nah, ila ajalin musamma itu tadi itu Mas Abid. Yang dimaksud ila ajalin musamma itu sampai waktu yang disepakati tadi. Janjinya 2 bulan ya 2 bulan dong. Gitu loh. Ya. Makanya jangan berjanji dan jangan berhutang kalau memang tidak merasa sanggup membayar. Maka silakan berhutang kalau memang siap membayar. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita libur hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi dan kita lanjut lagi di hari Sabtu. Semoga Allah merahmati meridai kita, memberikan kesehatan lahir batin, jasmani rohani kepada kita semua, rezeki yang halal thayyibah dan keselamatan dunia sampai akhirat. Ila akhirih husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wa mu'minatin muslimin. Allahumma atina fi man ataita wa afina fi man afaita wa lana fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dan hasdina min al-jinni fi syaitan jam. Rabbana natina wa lina sa'alina. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana man aktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
Rabbana waj'alna muslimina laka wa mughfiratan ummatan muslimatan laka wa arina naskan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma anzil alaina rahmatan bi yadil qadir al-amtar wa yadil rahmah ajar wa bi yadil rami bil habib wa qailahi min jabar bi rahmatika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nafrig lana sabra wa sabila wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.